Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah pembelajaran dari rekayasa perangkat lunak di materi saya yang berjudul Pengembangan Aplikasi Pengendalian Skripsi Berbasis Android untuk Mahasiswa dan Dosen. Kali ini saya akan menjelaskan melalui video dengan menggunakan PowerPoint. Langsung saja. Ini judul simulasi tugas akhir saya yang berjudul Pengembangan Aplikasi Pengendalian Skripsi Berbasis Android untuk Mahasiswa dan Dosen. Ini adalah bagian pendahuluan, di mana tujuan dari tugas akhir tersebut hanya sebagai tugas teori dari mata pelajaran rekayasa perangkat lunak dalam pembuatan rancangan dan analisa berdasarkan materi. Dan batasan masalahnya hanya untuk mengembangkan aplikasi pengendalian tugas akhir berbasis Android untuk mahasiswa dan dosen, dan ini hanya merupakan tugas teori dari mata pelajaran rekayasa perangkat lunak. Kemudian dalam analisa dan perancangan sistem. Pada tinjauan umum di sini berisikan tentang perkembangan teknologi, di mana perkembangan teknologi akan selalu berjalan begitu cepat dan menyeluruh di semua bidang yang telah mengubah banyak aspek dalam proses komunikasi data. Perkembangan teknologi dalam proses komunikasi data berkembang untuk semakin memudahkan manusia dalam memperoleh informasi, seperti pada perkembangan telepon genggam atau disebut smartphone yang memiliki sistem operasi layaknya sebuah komputer. Dan ini adalah analisa sistem pada bab ketiga saya. Dan di sini saya membuat sebuah flowchart di mana ada analisa sistem lama. Di situ juga terdapat deskripsi analisanya, di mana tampilan awal yaitu mahasiswa mengajukan judul, kemudian judul diterima, kemudian lanjut ke dosen pembimbing. Jika tidak, maka akan kembali mengajukan judul. Kemudian melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing, kemudian mengatur jadwal sidang. Jika sidang diterima, maka akan melanjutkan ke proses bimbingan. Di analisa sistem lama ini yang pasti dosen dan mahasiswa akan melakukan pertemuan terlebih dahulu, di mana sistemnya itu secara manual, seperti pertemuan di kampus terlebih dahulu atau di tempat-tempat yang telah dijanjikan sebelumnya. Next, selanjutnya ini adalah analisa sistem baru. Di mana ini analisa sistem baru, kita membuat sebuah aplikasi di mana tadi menggunakan Android, dan untuk flowchart sistem barunya di sini dapat kita lihat yang pertama itu adalah start. Kemudian pemilihan untuk mahasiswa itu ada 5 pilihan. Yang pertama ada skripsi mahasiswa, panduan skripsi, pengajuan judul, dosen pembimbing, dan jadwal sidang. Di sini ada skripsinya. Ini adalah deskripsi analisa berdasarkan flowchart sistem baru tersebut, di mana tadi setelah kita ketahui terdapat 3 menu utama, yaitu ada mahasiswa, dosen, dan prodi sebagai admin. Setelah memulai akan ditujukan kepada 5 pilihan, yaitu untuk mahasiswa tadi ada skripsi, panduan, pengajuan judul, ke dosen pembimbing, dan jadwal sidang. Setelah melakukan pengajuan judul, apabila judul sama, maka akan mengulang kembali memasuki judul. Namun jika tidak, maka akan submit atau judul tersebut akan dikirim sebagai tanda diterima. Prosedur berikutnya, memilih pilihan selanjutnya untuk skripsi dan panduan, apakah ingin di-download atau tidak panduan dari dosen tersebut. Selanjutnya, dosen pembimbing. Jika iya, maka akan menampilkan mahasiswa bimbingan, dosen, dan judul. Selanjutnya jadwal sidang yang akan menampilkan informasi. Nah, di sini adalah analisa kebutuhan tampilan data sistem, di mana itu ada kebutuhan non-fungsional, di mana kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan kepada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Di antaranya seperti sistem operasional yang dapat dijalankan pada Android, sistem informasi harus memiliki petunjuk atau langkah-langkah penggunaan agar dapat memudahkan user atau pengguna. Kemudian keamanan aplikasi sistem. Sistem diharapkan memiliki keamanan agar tidak berubah secara asal atau tidak beraturan.
Selanjutnya ini adalah kebutuhan fungsional, di mana pada kebutuhan fungsional ini terdiri atas data prodi, data mahasiswa, dan data dosen. Di mana tampilan data prodi ini sebagai admin. Di sini dapat kita baca, prodi bertindak sebagai admin, di mana tugas admin tersebut yaitu menambah atau mengurangi data, prodi dapat menyetujui pengajuan judul, prodi juga dapat menyiapkan berkas pengajuan skripsi, dan prodi juga dapat memonitoring jumlah kuota mahasiswa bimbingan dari dosen pembimbing. Kemudian di sini ada tampilan data mahasiswa. Nah, untuk pada tampilan data mahasiswa, di mana tadi mahasiswa dapat mengumpulkan skripsi mahasiswa yang dapat diunduh. Kemudian mahasiswa dapat melihat panduan skripsi yang berguna sebagai pedoman dalam pembuat skripsi. Mahasiswa juga dapat memproses pengajuan judul yang hanya bisa diakses oleh mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah skripsi tersebut. Setiap mahasiswa dapat memilih dosen pembimbing dan jadwal sidang serta terdapat informasi lainnya setelah di-input. Selanjutnya itu adalah tampilan data dosen, di mana di sini dosen hanya bertugas sebagai penerimaan judul yang telah diajukan mahasiswa beserta permohonan kepada dosen tersebut untuk menjadi pembimbingnya dan dapat dilihat oleh dosen yang berkaitan. Dosen tersebut dapat melakukan diskusi lebih lanjut terkait judul yang diajukan ataupun menolaknya. Di sini ada analisa kelayakan sistem. Untuk kelayakan sistemnya, di mana menentukan kelayakan teknis pada pengembangan aplikasi pembinaan skripsi berbasis Android untuk mahasiswa dan dosen. Di mana di sini kita ada pertimbangan berdasarkan penilaian kelayakan apakah teknologi yang digunakan tersebut mudah atau kemudahan dalam sistem operasi tersebut apakah dengan mudah. Dan di sini ada kelayakan operasi atau operation feasibility. Kelayakan operasi berarti menganalisa apakah sistem mampu diimplementasikan. Di sini ada dua pertimbangan penilaian dan kelayakan sama seperti tabel pertama tadi. Dan untuk kelayakan operasi tersebut dapat dilihat dari kemampuan personil, kemampuan aplikasi untuk melakukan prosedur, kemampuan aplikasi dalam penyediaan informasi, efisiensi dari sistem aplikasi, serta keamanan data. Dan yang ketiga yaitu kelayakan hukum. Kelayakan hukum ini dapat dilihat dari pelengkap lunaknya atau di software yang digunakan untuk mendukung pembuatan aplikasi. Apakah software yang kita pakai tersebut original atau perangkat lunak yang digunakan asli atau ilegal dengan lisensi yang dilindungi oleh undang-undang. Sistem yang akan diterapkan melanggar hukum atau tidak. Contoh, dalam aplikasi tersebut terdapat situs-situs yang tidak memuat hal yang melanggar hukum seperti situs pornografi, pelanggaran SARA, dan lain-lain sebagainya. Dan bab selanjutnya itu ya hasil dan pembahasan. Di sini ada perancangan sistem, di mana deskripsi sistem tersebut merupakan teknologi yang semakin canggih, di mana itu sudah ada tadi peninjauan umum yang menghadirkan berbagai aplikasi yang dapat digunakan oleh user, pengguna komputer untuk menyelesaikan tugasnya. Aplikasi adalah suatu perangkat lunak yang dibuat oleh programmer untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas tertentu untuk bidang tersendiri. Misalnya aplikasi perkantoran, seperti Microsoft Office, yang digunakan untuk membantu user menyelesaikan tugas-tugas kantor seperti pembuatan dokumen, laporan, absen, keuangan, dan lainnya. Di sini perancangannya pertama sekali yaitu adalah perancangan proses. Di mana di sini saya membuat use case diagram, di mana use case diagram tersebut merupakan suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antara user, suatu program sistem dengan sistem lainnya. Nah, di use case melalui sebuah cerita di mana sebuah sistem itu dipakai. Di sini kita hanya menggunakan 3 case, yaitu terdiri dari prodi, mahasiswa, dan dosen. Di mana prodi tersebut sebagai admin, mahasiswa sebagai mahasiswanya, dan dosen sebagai dosen. Prodi akan menjalankan seluruh tugas yang ada di sistem, dari tugas akhir mahasiswa sampai ke jadwal sidang. Sedangkan mahasiswa dia hanya menjalankan tugasnya sebagai mahasiswa, yaitu membuat tugas akhirnya atau skripsi, mengajukan judul, dan membuat panduan. Menjalankan panduan skripsi. Sedangkan dosen tersebut juga ada
pelaksanaan yang sama dengan mahasiswa seperti panduan skripsi. Namun, dosen tidak akan melupakan tugasnya sebagai dosen, di mana di sistem tersebut dosen hanya bertugas sebagai dosen pembimbing dan untuk pengaturan jadwal sidang. Selanjutnya adalah entity relationship diagram, di mana diagram hubungan atau relationship diagram ini adalah suatu diagram yang menerangkan hubungan sebab dan akibat pada suatu situasi ataupun permasalahan. Di dalam diagram ini sangat membantu suatu organisasi dalam menganalisis berkaitan dengan alamnya di antara sebagai aspek yang berbeda-beda pada situasi yang kompleks. Di mana diagram hubungan yang saya buat yaitu nih, dimana tadi kan ada 3, ada mahasiswa, dosen, dan admin atau prodi. Di sini ada juga data-data yang dibutuhkan seperti admin ada username, nama, email, updated IT, updated IT. Maksudnya di sini adalah data-data yang dibutuhkan oleh admin dan mahasiswa. Kemudian untuk mahasiswanya juga itu apa saja yang terdiri dari mahasiswa tersebut. Di antaranya ada NIM, nama, email, nomor HP, alamat, prodi, jurusan, fakultas, angkatan keberapa, kemudian sama tadi create update yang keberapa, dan itu dalam bentuk apa. Kalau misalkan di angka berarti begin yang misalkan 15 angka, kalau nama berarti teks, kalau nomor HP varchar, ya tergantung tipe data masing-masing tersebut berupa teks atau berupa angka. Begitu juga dengan bimbingan. Bimbingan juga membutuhkan seperti ID, nomor induk, NIM, status, biasa tadi juga fit dan update tadi juga termasuk. Begitu juga dengan dosen. Dosen tersebut apa aja yang dibutuhkan dari data dosen seperti NIM, nama, email, alamat, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah deployment diagram. Ya, ini merupakan software yang kita butuhkan dari data-datanya tadi. Yang pasti kalau untuk pembuatan sistem Android ini kita menggunakan smartphone. Software berorientasi objek yang akan dibangun diantaranya smartphone, web, komputer, web server, dan aplikasi server. Nah, dimana di sini kita lihat yang pertama itu adalah smartphone, kemudian web seperti Drive Google, kemudian ada komputer adminnya, ada web server, dan aplikasi server, aplikasi yang kita gunakan untuk mengakses suatu sistem data seperti MySQL, Apache, dan Controlling Script-C atau USN. Selanjutnya adalah rancangan basis data ataupun kelas diagram. Pada kelas diagram ini itu hanya menggambarkan struktur statis kelas di dalam sistem untuk mempresentasikan suatu yang ditangani oleh sistem. Maka akan didapatkan kelas diagram yang memiliki atribut dan operasi atau metode. Seperti kelas diagram pada aplikasi yang berbasis Android ini yaitu ini adalah perjalanan kelas diagramnya atau operasi sistem tersebut berlanjut. Mulai dari mana, kemudian datanya kemana, dan bagaimana. Seperti yang kita lihat di sini, yang pertama itu kan ada mahasiswa, dosen, dan ada admin. Yang pertama itu yang pasti mendaftar akun. Setelah mendaftar akun tentu diterima, kemudian login, masuk ke beranda. Dan di sini juga ada data-data yang dibutuhkan, sama seperti pada ERD tadi, yaitu ada NIM, nama, dan lain sebagainya. Dan ini adalah diagram activity-nya. Di mana diagram activity ini merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Diagram ini digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Ya, kalau kelas diagram tadi kan mempresentasikan secara keseluruhan, secara step by step. Kalau ini hanya tampilan secara umumnya saja. Dimana pertama itu untuk dosen yaitu login. Setelah login berhasil masuk ke beranda. Setelah masuk ke beranda lanjut ke bimbingan. Setelah bimbingan dia akan melihat bimbingannya, kemudian dosen akan merespon. Setelah dia merespon, dia akan memasukin kesetujuannya. Jika dia setuju, ya input, ya berarti disetujui dan keluar.
Dimana kita di awalnya tadi pada use case diagram juga telah mengetahui kan tugas dari dosen itu apa. Kemudian mahasiswa. Untuk mahasiswa pertama itu ya login. Setelah login ke beranda. Setelah beranda dia langsung bimbingan. Setelah bimbingan ada daftar bimbingan dari dosen. Kemudian dia juga melihat bimbingan. Jika dia sudah melihat, apakah dia ingin menambah bimbingan baru? Jika sudah berhasil, langsung saja menginputkan bimbingan tersebut. Setuju, input bimbingan, dan keluar. Dan ini adalah user interface. Ini hanya tampilan sementara yang saya buat menggunakan aplikasi Balsamiq. Di mana user interface ini adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau user. Dan ini adalah tampilan yang dapat saya buat untuk sementara. Kira-kira dari sini dapat gambaran. Dan setelah kita ketahui user interface itu tampilan yang dapat berupa bentuk, warna, tulisan, kita desain semenarik mungkin secara sederhana. Dan ini dapat kita lihat. Yang pertama itu adalah tampilan beranda setelah login. Dan di situ ada 3 pilihan. Anda masuk sebagai mahasiswa kah, dosen kah, atau prodi. Kemudian untuk tampilan mahasiswa, dia akan menuju ke, misalkan saya mahasiswa, maka akan menampil ke itu nih dia Nanda. Kemudian saya di sini ada pilihannya skripsi mahasiswa, panduan skripsi, pengajuan judul, dan dosen pembimbing dan informasi. Kemudian di sini ada status pengajuannya. Misalkan di sini saya mengajukan judul pengembangan aplikasi pengendalian skripsi berbasis Android untuk mahasiswa dan dosen, dan di bawahnya juga ada ajuan judul yang lain jika diterima dan langsung diunggah ke forum. Kira-kira seperti itu. Itu hanya tampilan umumnya saja. Ya, dan ini adalah proses aktivitas dengan sistem. Di sini ada, tadi kan ada 2. Dimana di sini proses aktivitasnya itu hanya terjadi dengan mahasiswa dan dosen, dimana aktivitas mahasiswa tersebut pertama daftar akun, setelah itu login, pilih menu mahasiswa, lihat informasi skripsi, kelola progress reportnya, kelola data akun, lihat data dosen pembimbing, lihat panduan skripsi, kemudian mengunduh formulir, mengubah password, dan unggah dokumen skripsi yang telah disetujui. Sedangkan untuk dosen, ya hampir sama. Yang pertama itu login, kemudian memilih menu dosen, lihat informasi skripsi, kelola data akun, lihat progress report mahasiswa, lihat data mahasiswa bimbingan, lihat panduan skripsi, dan ubah password. Baiklah, demikian penjelasan singkat dari saya berdasarkan makalah saya. Jika ada kesalahan, ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.